Baru sekarang ini sepertinya skincare jadi dasar tuntutan buruh untuk naik gaji. Skincare mahal, nggak good looking, nggak dihargai, begitu katanya. Skincare juga muncul di spanduk-spanduk demo mahasiswa. Ada apa sih dengan skincare? Nah, kita akan jawab itu. Tapi sebelumnya, saya akan tunjukkan dulu sebuah fakta menarik. Skincare ternyata telah menjadi sumber pemasukan kunci dari industri kecantikan dengan penjualan global mencapai 1.593 triliun rupiah di tahun 2014. Setelah China, Indonesia dan India merupakan pasar utama yang pertumbuhannya paling besar. Data dari Euromonitor International menyebutkan total pasar skincare Indonesia mencapai lebih dari 2 miliar US dollar pada 2019 atau sekitar 33% dari total pendapatan pasar kecantikan. Nilai pasar pada kategori tersebut akan terus naik hingga 41% pada 2022 dengan nilai sebesar 8,27 miliar US dollar. Wow, apa sih yang membuat publik saat ini begitu menggandrungi skincare? Dan bagaimana para pengusaha dan juga artis memanfaatkan fenomena ini? Dan apa pelajaran penting yang bisa kita petik darinya? Yuk, kita cari tahu. Felicia Angelista, artis dan bintang sinetron yang akrab disapa Feli itu kerap dibanjiri pertanyaan dari para netizen di media sosialnya. Mereka bertanya, apa sih produk kecantikan yang biasa dipakai oleh Feli? Apa merek produk perawatan wajahnya? Nah, dari situ terbesit ide untuk membangun bisnis di bidang perawatan wajah. Sebelumnya, Feli sebenarnya sudah sempat merilis bisnis masker wajah. Tapi ini beda, begitu pikirnya. Maka di tahun 2017, Feli yang tidak memiliki ilmu dasar di bidang ini memutuskan bekerja sama dengan pabrik yang meluncurkan berbagai produk skincare dan body care. Lahirlah Scarlett Whitening, yang dijual dalam bentuk paket untuk pemakaian 20 hari dan 30 hari seharga Rp290.000 dan Rp390.000. 5 tahun kemudian, Scarlett Whitening kokoh di puncak penjualan dengan market share sebesar 57%, berdasarkan data penjualan dari Shopee dan Tokopedia di Februari 2021 yang diperoleh kompas.co.id. Bahkan dalam waktu kurang dari 2 minggu, produk perawatan wajah yang mengandung glutathione dan vitamin E ini pernah mencapai nilai penjualan lebih dari 7 miliar rupiah. Wow, apa yang membuat bisnis skincare itu begitu fantastis? Penelitian yang dilakukan oleh Six Estates bersama Science Art Communication menunjukkan bahwa terjadi perubahan tren para konsumen perempuan Indonesia terkait produk kosmetik dan skincare. Pada tahun 2014, hanya ada 2 merek lokal dari 10 merek kosmetik yang dibincangkan oleh publik, yaitu Wardah dan Viva. Kemudian pada tahun 2018, merek lokal yang diperbincangkan naik jadi 6 merek dari 10 merek, yaitu Wardah, Makeover, Prubasari, Pixi, Viva, dan Emina. Direktur Consumer Market and Insight Six Estates, Rachel Zhu, menjelaskan 2 faktor yang berpengaruh terhadap perubahan tren konsumsi dari produk luar negeri menjadi produk lokal. Faktor pertama adalah karena perempuan Indonesia mulai menyadari kecantikan etnis atau lokal dengan warna kulit yang lebih beragam. Hal itu ditangkap sebagai peluang bisnis bagi para brand lokal yang lebih memahami keinginan konsumen lokal tersebut. Faktor yang kedua adalah masyarakat Indonesia mulai sadar dan peduli terhadap kandungan dalam produk yang mungkin saja tidak sejalan dengan keyakinannya. Halal menjadi salah satu pertimbangan utama konsumen muslim saat ini. Selain itu, generasi milenial juga lebih memilih produk alami yang back to nature, yang mana Indonesia kaya akan bahan-bahan alami ini. Kemudian di awal tahun 2020, pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Pandemi mengubah kebiasaan orang-orang menjadi lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Akibatnya, tren merawat kesehatan dan kecantikan kulit pun meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada kuartal 1 2020, pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional termasuk kosmetik tumbuh 5,59%. Pertumbuhan pasar kosmetik di Indonesia juga diproyeksikan naik 7% pada 2021. Menjadi 7,45 juta US dollar dari sebelumnya 6,95 juta US dollar di tahun 2020. Ketua Harian Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia, Kusuma Ida Anjani, mengatakan bahwa industri kosmetika terbagi dalam 2 kategori, yaitu kosmetik yang terdiri dari makeup base dan dekoratif, dan perawatan yang terdiri dari personal care dan skincare.
Dia menyebutkan adanya tren berlawanan di mana penjualan dari kategori kosmetik menurun dan di saat yang sama, tren penjualan perawatan home care meningkat. Hal itu selaras dengan hasil survei yang dilakukan InVenture dan Alvara Research Center. Sebanyak 78,2% responden memilih lebih sering membeli produk skincare atau perawatan wajah dibanding makeup dekoratif selama bekerja dari rumah. Dan 54,9% responden memilih untuk rutin menggunakan skincare untuk kesehatan kulit wajah dan tubuh. Masuk akal juga sih ya, selama pandemi kan masyarakat harus mengenakan masker ya selama menjalankan aktivitasnya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk beli makeup. Yang ada adalah alasan untuk merawat kulit wajah dengan lebih serius, mumpung sering ada di rumah. Kembali ke Scarlett. Apa strategi pemasaran yang digunakan Scarlett sehingga dapat dalam waktu singkat menjadi produk favorit pelanggan? Nah, pertama, menggencarkan getok tular. Saat meluncurkan produk Scarlett Whitening, Feli memberitahukannya terlebih dahulu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Felicia tidak enggan untuk memberikan tester kepada para pembeli potensialnya. Banyak di antara mereka, teman-teman dan rekan sesama artis, kemudian menyukai produk buatan lokal itu. Hingga akhirnya, mereka menggunakan dan merekomendasikan produk buatan Feli ini ke jaringan pertemanan mereka. Membuat nama merek Scarlett Whitening kian melejit di kalangan para artis. Yang kedua, memanfaatkan endorsement dari artis. Scarlett aktif melakukan promosi dengan melibatkan endorsement artis dan influencer. Para key opinion leader atau disingkat KOL, itu memang terbukti efektif untuk membangun citra brand di tengah masyarakat. KOL memang memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk membangun dan mengubah perspektif masyarakat, khususnya bagi para pengikutnya. Di antara public figure yang menjadi endorser Scarlett adalah Rachel Venya, Acha Sinaga, hingga Salmavina Sunan. Dan selain itu, Scarlett juga berkolaborasi dengan artis Korea, Sung Joong Ki, sebagai brand ambassador dalam rangka membangun engagement yang lebih kuat lagi di masyarakat yang menjadi target segmennya. Yang ketiga, memperluas saluran penjualan. Scarlett Whitening bekerjasama dengan marketplace terbesar di Asia, yaitu Shopee, dan terbesar di Indonesia, Tokopedia. Toko resmi Scarlett di Shopee memiliki pengikut lebih dari 1,7 juta sejak 4 tahun yang lalu. Scarlett juga membangun jaringan reseller yang membantu menjual produknya secara perorangan. Selain itu, Scarlett juga menjalin kerjasama dengan toko retail seperti Sociolla. Keempat, Scarlett memberikan insentif diskon. Ini kayaknya emang taktik jadul ya, tapi ternyata masih ampuh juga sampai sekarang. Ya, siapa sih yang nggak suka diskon ya, apalagi ibu-ibu ya, atau gadis-gadis ya. Untuk serangkaian produk serum yang baru diluncurkan pada Juni 2021, Scarlett menggoda para pelanggan potensialnya dengan diskon sampai 33%. Saat ini, peminat produk skincare pun bukan hanya kaum perempuan saja, melainkan juga kaum laki-laki. Bukan hanya masyarakat di perkotaan saja, namun juga masyarakat di pedesaan. Dr. Helen Nax, Vice President Global Product Research and Development Nu Skin Enterprises, mengungkapkan bahwa dalam 4 tahun ke depan, bisnis skincare diproyeksikan akan mencapai 17,8 miliar US dollar atau setara 255,75 triliun rupiah. Artinya, bisnis skincare memiliki peluang dan prospek yang sangat bagus. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari keberhasilan pelaku bisnis skincare saat ini. Yang pertama, ride the wave, tunggangi gelombang. Mereka, para pelaku bisnis skincare, melihat pergeseran preferensi masyarakat. Dari merek global ke merek lokal yang lebih nyambung dengan nilai-nilai diri pelanggan Indonesia. Dari produk kosmetika ke produk perawatan wajah dan tubuh. Nah, kemampuan mengidentifikasi pergeseran ini memungkinkan mereka untuk menangkap peluang lebih dulu dari yang lain. Yang kedua, adalah kolaborasi merupakan sebuah keniscayaan. Ya, seorang pengusaha ya kan nggak harus mahir dalam semua hal kan. Feli tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi produk-produk skincare, maka dia bekerja sama dengan yang sudah jadi ahlinya. Feli juga nggak mungkin membangun brand ini sendirian, maka dia bekerja sama dengan para artis dan juga influencer. Feli juga nggak mungkin dalam waktu singkat membangun kanal penjualannya sendiri. Maka dia bekerja sama dengan marketplace, reseller, dan juga toko retail yang sudah eksis terlebih dahulu di pasar. Yang ketiga, produk bagus akan menjual dirinya sendiri. Nah, pada akhirnya, seberapapun besarnya biaya promosi, seberapapun luasnya kanal penjualan, kalau produknya nggak benar-benar memberikan value yang tinggi bagi pelanggan, sebuah bisnis nggak akan pernah berkembang. Ingat ya, bahwa bisnis itu tidak tumbuh dari pembelian pertama pelanggan,
melainkan dari pembelian kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan juga dari rekomendasi mulut ke mulut yang semakin tersebar luas. Belajar dari fenomena bisnis skincare ini, saya mengajak Anda untuk melihat industri Anda saat ini. Apa pergeseran yang tengah terjadi? Lihat dengan lebih jeli, karena bisa jadi saat ini masih berupa sinyal-sinyal lemah. Nah, siapa yang mampu mendeteksi lebih dini dan mengambil kesempatan itu, berpeluang akan bisa mengeruk keuntungan yang lebih besar di pasar yang tengah terbentuk itu. Pahami secara mendalam apa yang menjadi keluhan dan harapan target pelanggan di tengah pergeseran itu. Lalu ciptakan produk masterpiece yang mampu menghilangkan keluhan dan mewujudkan harapan itu. Dan jika Anda berhasil melakukannya, maka produk itu akan menjual dirinya sendiri. Yang Anda perlu lakukan adalah memberinya panggung dan jalan untuk bisa menerobos pasar yang paling jauh sekalipun.